Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 26 yang beranggotakan Abdul Rahim Adinata, Marta Wijaya, saya sendiri, dan Muhammad Apip. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu model RPL atau rekayasa perangkat lunak, yaitu DNSM atau Dynamic System Development Model. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Abdul Rahim Adinata. Saya persilahkan. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu DSDM atau Dynamic System Development Model. Jadi DSDM itu adalah sebuah kerangka kerja yang mengutamakan keterlibatan pengguna secara berkesinambungan dengan pendekatan pengembangan secara berulang dan bertambah yang menangani proyek secara efektif dan efisien. DSDM memfasilitasi sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan fungsi dengan cara yang lebih baik, memberikan fungsionalitas secara efisien dan efektif, dan memenuhi kebutuhan yang nyata dari suatu proyek. Nah, kemudian selanjutnya adapun standar dari metode Dynamic System Development Model ini atau DSDM Life Cycle ini, yaitu ada 5 standar metode. Yang pertama ada Feasibility Study, Business Study, kemudian Functional Model Iteration, kemudian ada Design and Build, dan selanjutnya implementasi fase. Kerangka kerja metode pengembangan sistem dinamis dikembangkan dalam 5 fase, di mana 2 fase pertama bersifat berurutan dan 3 fase terakhir bersifat inkremental dan berulang. Jadi bisa untuk diulang-ulang kembali. Internal waktu juga disebut sebagai kotak waktu, direncanakan dengan baik sebelum pertandingan atau pengeksekusian. Umumnya kotak waktu adalah dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Kemudian ada DSDM Life Cycle. Yang pertama adalah standar Feasibility Study. Kesesuaian proyek awal dinilai dalam fase ini. Fase ini membantu untuk mengidentifikasi kelayakan proyek. Fase ini membantu untuk mengidentifikasi jawaban untuk beberapa pertanyaan seperti apakah DSDM berlaku untuk proyek ini, apa saja ketergantungan yang muncul dalam proyek ini, apakah ada tanda tangan teknis, apakah ada keterbatasan sumber daya, apakah ada masalah organisasi yang berdampak dalam proyek, apakah ada risiko yang muncul, jika demikian apa saja risiko tersebut. Kemudian perkiraan tingkat tinggi dari skala waktu dan biaya. Ruang lingkup dari studi kelayakan adalah untuk mengumpulkan rincian yang diperlukan tentang apakah solusi yang layak ada atau tidak. Analisis rinci dilakukan pada tahap selanjutnya. Laporan kelayakan atau feasibility report adalah laporan tingkat tinggi yang memungkinkan komit pengarah proyek untuk memutuskan masa depan proyek dan kebutuhan untuk studi kelayakan lebih lanjut. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, Jim melanjutkan. Jadi di sini ada business study. Jadi setelah melakukan analisis kelayakan pada langkah ketujuh, langkah selanjutnya adalah menganalisis karakteristik bisnis dan teknologi. Studi bisnis memberikan dasar untuk semua karya-karya berikutnya. Fase ini mengarah pada garis rinci proses bisnis yang terkena dampak dan informasi yang mereka butuhkan. Fase ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci seperti 1. Apa lingkup bisnis proyek? 2. Adakah risiko yang harus ditinjau kembali? Yang ketiga, apa saja kebutuhan non-fungsional, kinerja, kendala, dan subjektifnya. Keempat, prototipe masa depan. Yang kelima,
dasar untuk perkembangan teknologi. Yang keenam, prioritas persyaratan yang diidentifikasi pada langkah 1 dan langkah 2. Pada fase ini, menghasilkan sesuatu yaitu dalam mendefinisikan definisi area bisnis, kebutuhan prioritas, definisi arsitektur, sistem, dan rencana pengembangan. Lalu lanjut ada fungsional model iteration. Pada fase ini memiliki tujuan untuk memberikan model fungsional yang terdiri dari kedua prototipe perangkat lunak yang bekerja dan model statis. Fase ini menghasilkan pengolahan informasi yang diperoleh dalam penelitian bisnis. Dalam fase ini menghasilkan model fungsional, non fungsional, time box plan, dan fungsional model review records. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Muhammad Apip. Saya persilahkan. Design and build iteration. Fase ini menyempurnakan prototipe fungsional yang dikembangkan pada langkah 3 untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Pada fase ini, secara utama mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan user atau pengguna. Sebuah produk uji coba adalah hasil utama dari fase ini. Iterasi desain dan build ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi persyaratan modul. Yang kedua, merencanakan dan melakukan rencana sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan modul. Dan yang keempat, validasi fungsi modul. Design and iteration build tercapai dalam sebuah rencana kotak waktu atau time box plan. Sistem yang diuji, prototipe desain, dan catatan pengujian. Selanjutnya ada implementasi fase. Fase ini meliputi transisi dari lingkungan pengembangan untuk lingkungan operasional. Tujuan utama dari tahap ini adalah menempatkan sistem yang diuji ke dalam lingkungan pengguna dan melatih individu-individu untuk menggunakannya. Selanjutnya ada DSDM Team Players. Ada beberapa pemain tim yang memainkan peran efektif saat mempraktikkan DSDM. Pemangku kepentingan termasuk sponsor, eksekutif, pengguna duta, pengguna penasihat, visioner, manajer proyek, koordinator, pemimpin tim, pengembang, penguji, juru tulis, dan fasilitator. Sponsor eksekutif adalah sebutan tingkat tinggi untuk orang itu atau orang-orang yang berkomitmen pada proyek. Merekalah yang memiliki sistem dan bertanggung jawab untuk melakukan itu. Pengguna ambasador bertanggung jawab untuk memberikan masukan utama untuk kebutuhan bisnis dan sesi desain. Visioner bertanggung jawab untuk mendorong visi proyek. Pengguna advisor bertanggung jawab untuk memberikan informasi berdasarkan permintaan. Scribe adalah peran pemangku kepentingan untuk yang bertanggung jawab untuk merekam, mengelola, dan membantu dokumentasi yang diperlukan. Kesimpulannya, DSDM adalah pendekatan yang berguna untuk membantu pengembangan sistem yang kuat. Metodologi membantu menjaga proyek agar tidak gagal dan juga membantu dalam mengembangkan sistem yang memenuhi persyaratan. Penerapan DSDM bertujuan untuk pengiriman tepat waktu dan sesuai anggaran. Analisis yang tepat dilakukan. Pendekatan DSDM dapat menghasilkan hasil yang lebih unggul. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.